Pendakian kami sudah jelas gagal karena Panji dan Ridho yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian, tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu tidaklah mungkin karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya melewati sebuah batu besar. Aku jadi khawatir kemana perginya Panji dan Ridho. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih terus di hutan, kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. "Nil, bangun Nil." "Ridho, bangun," kataku sambil menggerakkan badan mereka. "Daniel, lah kok rame ya?" katanya sambil mengusap matanya. "Iya, kok jadi rame ya? Ini jam berapa ya?" bangun sambil mengeluarkan HP-nya. "Kita makan aja dulu ya, kita beli roti di kios ini," kataku sambil menunjukkan ke arah kios. "Permisi Pak, Bu, beli. Coba panggil lebih keras lagi," kataku. "Permisi, beli," dengan nada yang lebih keras. "Kok gak ada yang keluar ya? Mungkin lagi tidur di dapur kali. Coba tunggu aja bentar." Aku sambil melihat jualan apa aja yang ada di toko. Terlihat tidak ada yang berbeda seperti kios pada umumnya. Tapi setelah lama aku amati, ternyata aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sana. Ternyata semua tulisan merek, kue atau snack dan barang-barang dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal. Aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. "Coba lihat merek biskuit ini," kataku sambil menunjuk dengan tangan. "Kok bisa gini ya? Apa percetakan namanya salah ya?" Aku coba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain, cuma tulisan dari mereknya yang benar-benar terbalik. "Udahlah Bal, kita masak di sini saja. Mungkin pemilik kios memang lagi keluar. Kita mau masak di mana ini? Apa boleh kita masak di teras ini? Coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib." "Iya juga, ini udah mau malam. Ayo jalan, siapa tahu nanti kita ketemu sama Ridho dan Panji juga." Kami semua kembali menggendong ransel di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios itu, Daniel tiba-tiba bilang, "Berhenti dulu. Apa kalian berdua nggak sadar? Lihat nih sekeliling kita. Orang-orang ini kok kayaknya agak lain ya." "Agak lain maksudmu apa? Coba lihat muka mereka. Kok datar seperti tidak ada ekspresi." Aku pun melihat orang-orang di sekitar. Benar saja, muka mereka semua tanpa ekspresi dan semua hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin, tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke sebuah halaman rumah. Ada ibu yang sedang menyapu dedaunan di halaman rumahnya, tetapi tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulang gerakannya. Kemudian aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran memutari sebuah pohon, tetapi terus-menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain. Aku juga melihat gerakannya terus diulangi. Bahkan orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu tiba-tiba lewat di depanku, padahal tadi sudah lewat. Sepertinya semua kegiatan yang dilakukan di perkampungan ini diulang-ulang terus seperti dalam mimpi. Tapi semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan cantik. Aku seketika menjadi merinding. "Aku takut nih," kata Iqbal tiba-tiba. "Iqbal, lihat mereka semua. Sepertinya mereka tidak melihat kehadiran kita." Iya, ayo cepat kita pergi dari sini," katanya sambil menarikku. "Coba kita tanya pada bapak yang mengobrol itu dulu, di mana musola." Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. "Assalamualaikum, permisi Pak, kami boleh numpang tanya?" Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. "Iya nak, mau tanya apa ya?" sambil tersenyum. "Musola di kampung ini di mana ya Pak? Kami mau ke sana Pak," kataku dengan ramah. "Oh, dari sini kalian lurus saja. Nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang, ke kanan kalian tinggal belok saja, terus lurus. Nanti kalian akan ketemu musola di sana." "Terima kasih Pak ya. Kalau begitu kami pergi dulu. Assalamualaikum." Setelah percakapan aku dengan bapak-bapak itu, beliau langsung kembali ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke musola itu dengan langkah kaki yang cepat.
Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri jalan dengan halaman yang lumayan luas. Musola itu seperti musola pada umumnya dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke musola itu meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Harusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan, tetapi di musola ini tidak ada sama sekali. Kemudian aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. "Sini berasnya, aku cuci di tempat wudhu," kataku. Aku kemudian membawa beras dengan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai, aku kemudian membuka keran, tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel yang menyuruhku untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air. Langit pun sudah mulai makin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari mikrofon yang ada di sana. Setelah dicoba, mikrofon itu tidak mau berbunyi, sepertinya mesinnya tidak ada listrik. Aku kemudian menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu, tetapi tidak juga menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. Lalu Iqbal berkata, "Kemana perginya Panji dan Ridho ya?" Sambil mengusap-usap kepalanya. "Iya, aku juga jadi khawatir sama mereka. Apa mereka tersesat ya di hutan tadi? Semoga saja enggak. Lagian Panji itu kan anaknya, enggak bakal mungkin tersesat." Iqbal menimpali, "Apa kita balik lagi saja ke tempat tadi ya, Daniel? Jangan. Mending kita besok pagi pergi ke kota untuk meminta bantuan tim SAR, biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarga. Besok kita ke rumah kepala kampung ini saja, siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan-kawan kita." Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri, dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda di sini saja di halaman masjid ini sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku melihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam ransel. Tiba-tiba pada saat kami makan, semua lampu rumah di sekitar musola menyala. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala seketika. Itu langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membersihkannya. Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku coba buka kerannya, ternyata airnya langsung keluar. Kami langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang berbeda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian beliau langsung melaksanakan sholat sunnah. Setelah itu beliau langsung iqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya, tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjemaah di musola ini. Hanya kita bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah selesai sholat, Daniel tiba-tiba keluar sendiri. Aku masih berada di dalam bersama Iqbal. Tak lama kemudian, Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Ridho yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan.